Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal Yaumul Arbi'a Atsani wa isrun min syahri Yunio 2022 muqabil Atsani wa isrun min syahri Dzul Qa'dah. Mazilna fi darsina fi kulliyati al-hadis fil mabhas Syarah al-Baiquniyah, wal an wasalna ila al-marfu' al-mawquf. Falyatafaddali ikhwanina an yusami' al-matan, barakallahu fikum. Bismillah. Qala wa yaqulu rahimahullah wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. قال يقول رحمه الله وما أضفه إلى أصحابه من قول وفعل فهو موقوف مزكٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Baiquni rahimahullah wa ma adaftahu illa ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala wa ma adaftahu ila al-ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Bismillah. Qala Baiquni rahimahullah ta'ala wa ma adaftahu lil ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zikr. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wa ma adaftahu ila al ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zikr. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wa ma adaftahu ila ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zikr. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa ma adaftahu ila ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wa ma adaftahu ila al ashabi min qawlin wa fi'lin wa ma adaftahu ila ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zikr. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wa ma adaftahu ila ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zikr. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah wa ma adaftahu ila ashabi min qawlin wa fi'lin wa huwa mawqufun zukin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa ma adaftahu ila ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Fahuwa mawqufun zukin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa ma adaftahu ila al ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zikr. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa ma adaftahu ila ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa ma adaftahu ila ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Bismillah. Qala Imam Alif rahimahullah ta'ala wa ma adaftahu ila ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zikr. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zikr. Bismillah. Indaka ya Hudzaifah, ma ta'rifu as-sahabah?
fi qawlihi wa ma adaftahu ilal ashabi. قال الحافظ ابن حجر الصحابة من لقي النبي وهو مؤمن ومات على الإسلام. طيب. الآن كيف المخضرم؟ المخضرم التقى مع النبي أو لا؟ عاش في زمان النبي ولم يلقي مع النبي أو عاش في زمان النبي ولم يؤمن به. إذن الفرق واضح. المخضرم قد ربما في زمان والتقى ولكن ما زال كافرا. رجل كافر لم يؤمن بالنبي. ثم بعد توفى النبي حصل hidayah. Mendapatkan hidayah, maka masuk kepada Islam setelah meninggalnya Nabi. Maka tidak meriwayatkan dari Nabi. Taib indaka Muhammad. Fahuwa mauqufun zukin. Ma makna zukin? Wa nasa. Amas dakartu ma makna zukin? Indak ya Abdurrahman, ma makna zukin? Idan man tabahu ams. Indak ya Sa'ad, ma makna zukin? Indak ya Thomas, ma makna zukin? Idan arba'ah. Indak ya An, ma makna zukin? Tetap saya. Ma makna zukin? Zukin apa maknanya? Fikri, ma makna zukin? La tudayak waqt. Ta'al sitah huna ta'al. Abu Abdillah, ma makna zukin? Takmil baik, penangkap syair. Taib takmiluh lakin fi makna. Ma makna zukin? Makna ulima. Taib qad ulima. Aidan ta'al sitah ta'al. Bismillah. Maka makna zukin adalah takmilatul bait, menyempurnakan dari syair, akhirnya dimasukkan kalimat zukin. Kenapa? Karena akhir di bait yang pertama akhirnya min. Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Idan zukin bimakna ulima. Yani inilah definisi dari al-mauquf, ulima, diketahui. Baik, qad mada ma'ana mahyal fawaid fil mauquf, ma'rifatul mauquf. Karena min fawaid ma'rifatil mauquf, dari keutamaan kita mengetahui dan mempelajari jenis hadis mauquf. Yang pertama, bisa jadi hadis itu hanya ada jalan yang mauquf kepada Nabi, kepada sahabi. Hanya ada jalan mauquf kepada sahabi, tidak ada kepada Nabi. Maka para ulama beristimbat, mauquf ini meskipun datang dari sahabi, namun dia mempunyai hukum yang marfu, dinamakan dengan marfu hukman. Telah kami berikan contoh di kitab permasalahan puasa Ramadan, athar dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Malik, sanadnya sangat kuat, silsilah adhabiyah, Malik an Nafi' an Ibni Umar. Berkata Nafi' bahwa Ibnu Umar berkata, la yasumu illa man ajma'a siyam qabla al-fajr. Maka wajah pendalilannya la yasumu, tidak dianggap berpuasa kecuali yang mengumpulkan niat di malam hari. Maka di sini menjadi pendalilan
tentang permasalahan syarat dari puasa Ramadan harus diniatkan dari malam, khusus puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah tidak apa-apa. Namun di sini yang menjadi pendalilan adalah permasalahan ucapan ini tidak datang dari Nabi. Berarti sanadnya apa? Mauquf, namun sahih. Berarti kalau begitu bagaimana? Ya sudah, para ulama mengatakan dari syarat puasa harus meniatkan dari malam. Dalilnya mana? Mauquf an Ibni Umar, dan nanti datang dari Hafsah. Mana wajah pendalilannya? Meskipun mauquf ucapan Ibnu Umar dan ucapan Hafsah, nanti akan berikan misal juga, kami berikan. Wajah pendalilannya adalah itu ucapan dua orang sahabi berbicara tentang masalah hukum, diterima dan tidaknya puasa. Menandakan ini bukan sembarangan ijtihad dari dua sahabi ini, tetapi asalnya datang dari Nabi. Karena ini berbicara tentang tidak diterimanya ibadah dan diterimanya ibadah. Dan ibadah puasa Ramadan adalah ibadah yang asas dari rukun Islam. Sesuai hadis Ibnu Umar yang muttafaqun alaih, buniyal Islam ala khams, syahadatu alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa atu zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Maka puasa Ramadan perkara yang urgen. Lalu disebutkan oleh sahabi dari Hafsah dan juga dari Ibnu Umar tidak diterima. Berarti permasalahan ini bukan permasalahan ijtihad para sahabat sembarangan. Maka dari sini berpendapat dari para ulama dari syurut berpuasa terutama Ramadan yang wajib harus diniatkan di malam hari. Maka ini faidah pengetahuan ilmu hadis dari bab mauquf. Jika kita tidak memahami masalah mauquf ini, maka kita tidak memahami beristidlal para ulama dengan hadis mauquf. Apa itu mauquf? Inilah ucapan Ibnu Umar dan Hafsah yang mana derajatnya marfu' hukman. Disebutkan oleh Al-Albani di Al-Riwa juga bahwa dia mengatakan hadis ini menguatkan liraf'i min man rafa'ahu, untuk menguatkan yang memarfukan kepada Nabi, riwayat Hafsah dan sebagainya. Dan telah kami contohkan juga riwayat Sahal ibnu Sa'ad, di mana Sahal ibnu Sa'ad mengatakan kami diperintah oleh Nabi kalau sholat itu an yada ar-rajul yadal yumna ala dira'ihi al-yusra fi sholat, dan sholat adalah ibadah. Lalu bagaimana sahabat mengatakan bahwa kami diperintah untuk menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri di dada di saat kita sholat? Ini ucapan Sahal bin Sa'ad, sahabi. Namun bagaimana ucapan ini mengikuti dari hadis-hadis yang marfu? Banyak hadis-hadis yang marfu dengan makna seperti ini. Bismillah. Maka di sini pun bisa dikatakan hadis Sahal bin Sa'ad meskipun mauquf tetapi lahu hukmu rafa, karena datang hadis-hadis yang marfu semakna dengan ini. Maka inilah dari contoh tentang permasalahan yang pertama, faidah dari kita mengetahui mauquf bisa jadi marfu hukman. Kedua, faidah kita mempelajari hadis mauquf, qad yu'rafu bihi illatul hadis marfu inda jam'i turuq wa yu'rafu rajih man yarwi bil mauquf. Maknanya dengan mengetahui hadis al-mauquf di mustalahil hadis, ada beberapa hadis yang dia itu ikhtilaf, di mana perawi dari sahabat di riwayat yang lain mengatakan anin nabi, berarti marfu. Dan di riwayat yang lain, di kutub sunan yang lain, dari sahabat itu sendiri, tidak meriwayatkan marfu, tetapi ucapan sahabat itu sendiri.
Maka ini banyak. Maka pengetahuan kepada hadis mauquf, ternyata yang rajih, dirajihkan oleh ahlul ilal dari para muhaddisin, yang rajih riwayat mauquf, ucapan sahabi, tidak mengatakan anin nabi, tidak mengatakan an rasulillah, tapi dari dia sendiri para sahabat itu. Maka ini dinamakan dengan para ulama at-tarjih ala waqf. Mereka kebanyakan mengatakan warajih ala waqfihi. Maka hadis ini telah datang marfu kepada Nabi dan datang mauquf kepada sahabi, tidak menaikkan kepada Nabi. Warajih ala waqfih ataupun arrajih al mauquf. Maka mengetahui pemahaman ini, bahwa yang rajih al mauquf setelah kita mempelajari ilmu hadis ini, berarti maknanya telah datang hadis yang marfu tapi berpenyakit. Yang rajih adalah ucapan sahabi tersebut. Kita berikan contoh. Contoh yang pertama, permasalahan seperti hadis Ibnu Umar, yakni dari ucapan Hafsah tentang syarat mengumpulkan niat di malam puasa Ramadan. Maka lafadznya seperti